Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Gorr the God Butcher. Ceritanya terdapat dalam komik Thor God of Thunder issue 1-11. Awalnya Gorr merupakan seorang alien biasa. Dia hidup di planet tanpa nama sekitar 3000 tahun yang lalu. Kehidupan di planetnya tidaklah mudah. Matahari tidak pernah terbenam, sedangkan makanan dan air sangat sulit didapatkan. Dalam keadaan yang keras ini, para makhluk di sekitar Gorr punya sikap yang religius. Mereka menyembah para dewa dengan taat. Sikap berbeda dimiliki oleh Gorr, terutama karena berbagai penderitaan dan tragedi dalam hidupnya. Misalnya pada usia yang masih muda, dia kehilangan kedua orang tuanya. Ayahnya wafat akibat penyakit demam matahari. Ibunya mengalami nasib yang lebih mengerikan. Suatu hari ketika Gorr masih kecil, dia hendak memakan sebuah apel gua. Tetapi ibu Gorr malah menaruh apel tersebut di tanah di depan patung dewa sebagai persembahan. Gorr sempat memprotes dengan mengatakan bahwa dirinya lapar dan itu adalah apel gua yang terakhir. Ibunya pun menjelaskan bahwa mereka harus memberikan persembahan agar para dewa menjaga keselamatan mereka. Sang ibu mengajarkan Gorr untuk menyembah dewa dengan baik supaya memperoleh berkah. Di tengah pembicaraan ini tiba-tiba ada bahaya dari 2 ekor macan pasir. Ibu Gorr menyuruh putranya berlari pergi, sedangkan dirinya menghadapi bahaya ini sendirian. Ujung-ujungnya Gorr selamat, tetapi ibunya tewas dimakan oleh 2 macan tadi di dekat patung dewa. Bertahun-tahun kemudian Gorr telah berkeluarga dengan beberapa orang anak. Selain itu, istrinya yang bernama Ara sedang hamil lagi. Ara punya sikap yang sama seperti ibu Gorr. Dia percaya bahwa para dewa pasti akan memunculkan malam serta memberikan makanan. Gorr sendiri hanya bisa bersedih. Situasi lingkungannya tidak jauh berbeda dibanding dahulu. Mereka kelaparan sebab makanan semakin susah dicari. Karena itu Gorr berpendapat bahwa mereka harus bermigrasi ke tempat lain. Sayangnya keluarga Gorr mengalami bencana lainnya. Bagian gua yang sedang dipijak Ara runtuh, sehingga Ara pun terjatuh dan meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Beberapa bulan kemudian, Gorr menggendong putranya yang bernama Agar sambil berjalan bersama sukunya. Mereka sedang melakukan perjalanan di daratan gersang demi mencari tempat tinggal baru. Selain Ara dan bayinya, anak-anak Gorr lainnya juga telah wafat, menyisakan Agar saja di pangkuannya. Kepada Agar, Gorr mengatakan bahwa mereka akan segera tiba di tempat berisi air terjun, serta pepohonan yang dipenuhi buah-buahan. Kemalangan kembali menimpa Gorr ketika Agar akhirnya mati kelaparan. Sambil memohon maaf, Gorr pun menguburkan jenazah anaknya itu. Tindakannya ini diprotes oleh anggota lain sukunya yang bernama Rugok, sebab bertentangan dengan aturan agama mereka. Seharusnya mayat bukan dikubur, melainkan digantung di pohon agar arwahnya dapat dibawa ke langit oleh para dewa. Mayat yang dikubur bisa membuat arwahnya menjadi terkutuk. Gorr membalas protes ini dengan amarah. Dia memberitahu bahwa mereka semua sudah terkutuk. Sampai sekarang mereka masih belum menemukan tempat berisi banyak makanan. Padahal jumlah anggota suku yang tewas semakin banyak. Gorr yakin mereka semua akan mati kelaparan atau terbakar panas matahari. Rugok mencoba mengingatkan Gorr untuk jangan bicara sembarangan sebab para dewa selalu mengawasi mereka. Akan tetapi Gorr sudah muak dengan dewa. Para dewa tidak menolong ketika ibunya dimakan macan. Para dewa juga tidak menolong ketika istri dan anak-anaknya meninggal. Selanjutnya emosi Gorr terus meluap. Kepada sukunya dia memberitahukan bahwa doa-doa mereka tidak pernah terkabul. Padahal mereka setiap hari selalu memohon agar diberikan hujan, makanan dan malam. Namun yang mereka dapatkan hanyalah penderitaan. Gorr yakin itu adalah karena sebenarnya para dewa memang tidak ada. Maka mereka semua harus berhenti menyembah ataupun berdoa. Ini tentu saja memicu reaksi yang keras. Gorr dilempari batu-batu hingga terjatuh lalu ditinggalkan oleh sukunya. Setelah itu Gorr memilih untuk berjalan seorang diri tak tentu arah di bawah terik matahari. Ketika sudah tak kuat berjalan, dia merangkak sambil mengharapkan kematian. Tiba-tiba di dekatnya ada yang terjatuh dan meledak. Gorr langsung memeriksa apa itu. Dia menemukan 2 makhluk yang tampaknya telah menjalani pertarungan sengit dan saling menusuk satu sama lain dengan senjata. Makhluk yang satu memakai armor berwarna hitam, sedangkan yang satu lagi mengenakan armor emas. Gorr menyadari bahwa makhluk berarmor emas itu adalah dewa. Rupanya selama ini Gorr salah. Ternyata dewa memang ada. Kini sang dewa sedang terluka akibat duelnya dan meminta pertolongan kepada Gorr. Namun Gorr jelas tidak mau membantu. Dia justru menunjukkan amarahnya kepada sang dewa. Dia mengungkapkan bahwa dewa tidak menolong saat terjadi tragedi dalam hidupnya. Di tengah luapan kemarahan ini, mendadak pedang makhluk berarmor hitam mencair, bergerak ke tangan Gorr dan membentuk benda tajam.
Dengan menggunakan benda itu, Gorr membunuh sang dewa berarmor emas. Setelah itu, dengan memanfaatkan zat hitam ini, Gorr melesat terbang ke angkasa. Sekarang dia punya tujuan hidup baru, yaitu membantai semua dewa. Zat hitam yang menjadi senjata Gorr bernama All Black the Necro Sword. Sementara itu, makhluk berarmor hitam tadi yang merupakan pemilik asli Necro Sword bernama Null. Kalian ingin tahu tentang Null serta asal-usul Necro Sword? Kami sudah pernah membuat videonya, linknya kami cantumkan di deskripsi. Semenjak mendapatkan Necro Sword, Gorr menjadi sangat hebat. Dia mampu menciptakan benda-benda berwarna hitam dengan bermacam-macam bentuk dan ukuran. Selain itu, Necro Sword membuat tubuhnya menjadi jauh lebih perkasa, bisa terbang serta berumur panjang. Selama kira-kira 2000 tahun, Gorr menjelajahi berbagai tempat di universe dan menghabisi segala dewa yang dia temukan. Pada tahun 893 Masehi, planet bumi tidak luput dari aksinya. Dia membunuh seorang dewa Indian dan membuang potongan tubuh dewa tersebut. Potongan-potongan ini terhanyut melalui aliran air hingga tiba di pesisir barat Islandia yang dihuni oleh orang-orang Nordik. Pada masa ini sedang ada pula Thor di sana. Dia datang untuk memburu raksasa es yang meneror desa. Setelah tugas ini selesai, dia bersama para warga melakukan perayaan yang menyenangkan. Selama berhari-hari, Thor makan-makan, minum alkohol, dan tentunya melaksanakan aktivitas net not anjoy-anjoy dengan para wanita di desa itu. Kemeriahan ini terhenti ketika Thor diberitahukan tentang penemuan potongan tubuh misterius. Begitu melihatnya, Thor menyadari bahwa itu adalah mayat dewa. Orang-orang tentu merasa terkejut dan ketakutan memikirkan siapa yang sanggup memutilasi dewa. Sebenarnya Thor merasa ini bukanlah pertanda baik, tapi dia berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa siapapun pelakunya pasti akan bisa dikalahkan oleh Asgardian. Thor lalu menyuruh mayat itu dibakar, serta mengajak para warga untuk kembali dan melanjutkan kegembiraan. Setelah puas bersenang-senang, Thor memimpin sekelompok Viking dalam suatu pelayaran. Tanpa disadari, Thor sebenarnya sedang diawasi oleh Gorr. Beberapa hari kemudian, pasukan Thor tiba di Sungai Neva di kawasan Rusia. Mereka dihadang oleh orang-orang Slav yang telah siap bertempur. Di sana Thor merasa kecewa. Dia sempat mendengar pasukan Slav disertai oleh dewa mereka, yaitu Perun dan Chernobog. Tetapi sekarang dewa-dewa itu sama sekali tidak hadir. Pertempuran tanpa dewa tentu kurang seru bagi Thor. Walaupun begitu, tiba-tiba orang-orang Slav bersorak dengan penuh semangat ketika menyaksikan ada yang datang dari langit. Mereka yakin itu adalah Perun. Kegembiraan ini beralih menjadi keterkejutan saat mereka melihat bahwa yang muncul hanyalah kuda terbang Perun saja, tanpa ada penunggangnya. Selain itu, kuda ini juga berlumuran darah. Thor tahu bahwa itu adalah darah dewa. Dia langsung merasa ada yang tidak beres, maka dia menyuruh para Viking untuk mulai melakukan pertempuran. Sedangkan dirinya sendiri menaiki kuda terbang Perun sambil membawa kapaknya yang disebut Jarnbjorn. Pada masa ini Thor tidak memakai Mjolnir sebab memang belum worthy. Thor menunggangi kuda terbang menjelajahi langit sembari memikirkan apa yang telah terjadi pada Perun. Tiba-tiba dia melihat seekor kuda terbang lain berwarna hitam. Kuda yang ini ada penunggangnya, namun sang penunggang sudah kehilangan kepalanya. Thor menduga dia adalah Chernobog. Ini membuat Thor semakin merasa cemas. Tidak lama kemudian, Thor mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya. Gorr dengan cepat memenggal kuda terbang Perun dan menampakkan dirinya di hadapan Thor. Akibatnya, Thor langsung terjatuh. Untungnya Thor mampu mendarat di kuda terbang Chernobog. Selanjutnya, Thor menjalani pertarungan sengit di udara melawan Gorr. Dalam duel ini, Gorr sungguh membuat Thor kewalahan. Dia mendorong Thor dari kuda Chernobog, menjatuhkan kapak Jarnbjorn serta menusuk badan Thor dengan Necro Sword. Dalam kondisi babak belur, Thor belum mau menyerah. Dia pun memanggil petir, yang membuat dirinya dan Gorr terjatuh ke daratan bersalju. Pertarungan tadi membuat Thor sekarang terbaring tak sadarkan diri. Untungnya dia ditolong oleh orang-orang Viking yang telah sukses mengalahkan pasukan Slav. 7 hari kemudian, Thor terbangun di dalam tenda yang sudah didirikan di dekat tempat jatuhnya. Orang Viking mengaku mereka tak berani memindahkannya jauh-jauh. Selain itu, mereka memang sulit membawa Thor, bahkan butuh 4 orang untuk mengangkat kapak Jarnbjorn. Thor lalu keluar dari tenda dan berniat mencari Gorr. Rupanya dia merasa kesal karena dihajar oleh Gorr. Setelah beberapa jam berjalan di salju, Thor menemukan Hinkon, dewa perburuan Siberia yang sedang sekarat dengan lengan dan kaki yang sudah dipotong. Kepada Thor, Hinkon menyampaikan sesuatu, yaitu bahwa Gorr sedang menunggu Thor di dalam sebuah gua di dekat danau. Hinkon sebenarnya meminta Thor untuk tidak datang sendirian, sebab Gorr amat hebat.
Namun dengan sombongnya, Thor mengaku tidak gentar. Dia memang merasa percaya diri dengan kekuatannya. Thor memandu Hinkon menuju kematian, lalu berlanjut menuju gua yang tadi disebutkan oleh Hinkon. Akhirnya Thor tiba di gua tersebut. Sesuai perkataan Hinkon, Gorr sedang menunggu. Maka lagi-lagi terjadi baku hantam antara mereka berdua. Kali ini Gorr dengan mudah membuat Thor pingsan dan menggantungnya terbalik. Begitu Thor terbangun, Gorr menyuruhnya memberikan segala informasi tentang para dewa yang dia ketahui, terutama tentang Asgardian. Thor tentu tidak mau melakukannya, jadi Gorr hendak melakukan penyiksaan terhadap Thor. Gorr memperingatkan bahwa tindakannya akan sangat menyakitkan. Bahkan dia pernah menyiksa dewa siksaan. Setelah satu malam, dewa tersebut mengungkapkan lokasi persembunyian anak-anaknya sendiri. Rekor paling lama dalam penderitaan ini adalah 9 hari ketika Gorr menyiksa seorang dewa yang dagingnya terbuat dari batu. Kini giliran Thor yang akan merasakan kekejaman Gorr. Di luar dugaan Gorr, Thor masih mampu bertahan setelah 17 hari. Dia tetap tidak membocorkan informasi tentang Asgard walaupun rasa percaya dirinya juga telah lenyap. Thor tidak mampu lagi mengucapkan kata-kata kesombongan. Di tengah segala rasa sakit yang menderanya, Thor mendapat pertolongan yaitu orang-orang Viking yang selama ini ternyata sibuk mencarinya. Ketika melihat dewa mereka sedang dibelenggu, mereka tentu langsung saja menyerang Gorr. Awalnya Gorr tidak memberikan perlawanan, melainkan berupaya memberi penjelasan. Dia mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan kebaikan bagi mereka dengan cara membebaskan mereka dari penindasan para dewa. Tentu saja para Viking ini tidak mempedulikan kata-kata Gorr. Akibatnya Gorr menjadi marah dan mulai membunuh mereka. Bantuan dari para penyembah ini tidak disia-siakan oleh Thor. Selagi Gorr sibuk, Thor mengerahkan sisa-sisa tenaganya sampai mampu melepaskan diri dari belenggu. Walaupun merasa kesakitan, Thor tidak berhenti. Dia mengambil kapak Jarnbjorn kemudian dengan cepat memotong lengan kanan Gorr, sehingga Gorr menjadi tak berdaya. Pada akhirnya Thor menyerang Gorr menggunakan petir sampai menimbulkan ledakan. Setelah itu tubuh Gorr lenyap. Dengan demikian Thor dan para pengikutnya menganggap Gorr telah tewas. Selanjutnya Thor bersama para Viking kembali ke Islandia. Seperti biasa Thor bersenang-senang. Dia makan, minum, dan melaksanakan aktivitas netnot anjoy-anjoy dengan para wanita desa. Sementara itu orang-orang Viking merasa pertarungan melawan Gorr tadi sangatlah hebat. Menurut mereka, kejadian tersebut layak diceritakan turun-temurun sebagai kisah yang legendaris. Akan tetapi, Thor memberikan perintah sebaliknya. Dia melarang mereka membicarakan peristiwa ini selamanya. Dia memang ingin mulai melupakan ingatan mengerikan tentang Gorr. Sayangnya, tanpa diketahui oleh Thor, sesungguhnya Gorr masih hidup dan berhasil melarikan diri. Dia memikirkan kekalahannya dari Thor, lalu berlanjut melakukan pembantaian terhadap para dewa di tempat lain di universe. Kelak Gorr dan Thor akan berjumpa lagi. Cerita Gorr the God Butcher akan kami lanjutkan dalam video bagian kedua. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.